Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM 2123072. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS TIK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang zikir. Baik, zikir adalah mengingat Allah dengan menggunakan kalimat-kalimat tahmid, tasbih, dan takbir. Zikir digunakan ketika kita setelah sholat, bahkan zikir ini diperbolehkan karena kita umat muslim harus selalu mengingat Tuhan kita. Selanjutnya pada bagian kedua itu bentuk-bentuk dari zikir. Ada namanya zikir lisan, yaitu zikir yang diucapkan biasanya setelah sholat, seperti kita mengucapkan kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Dengan seperti itu kita akan selalu mengingat Allah pada 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya itu zikir hati, yang mana zikir hati ini ketika kita selalu mengingat Allah atas kenikmatannya, keesaannya, ciptaannya, itu adalah nikmat, adalah zikir hati. Selanjutnya masuk ke zikir perbuatan, yang mana zikir perbuatan ini adalah ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, seperti kita melaksanakan sholat, seperti kita melaksanakan puasa, seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Karena dengan kita melakukan ibadah tersebut, kita telah selalu mengingat Allah dengan perbuatan kita. Baik, selanjutnya itu tujuan utama dari zikir. Zikir memiliki keistimewaan. Ketika kita melaksanakan zikir tersebut, kita bisa merasakan ketenangan. Dengan cara kita hanya mengingat Allah, membuat hati kita menjadi tentram dan nyaman. Dan selanjutnya itu menyegah kita dari kelalaian, yang mana ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita harus senantiasa mengingat Allah. Dengan cara kita mengingat Allah, kita akan terus tahu bahwa Allah selalu memperhatikan kita, melihat kita. Jadi kita harus waspada akan segala perbuatan-perbuatan kita. Dengan kita berzikir itu bisa menimbulkan kewaspadaan kita terhadap Allah, dengan cara kita mengingatnya bahwa Allah itu selalu memperhatikan kita dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, dengan kita berzikir, kita bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada orang yang ada juga yang berkata bahwa dengan kita berzikir, kita akan ditingkatkan derajatnya. Dan selanjutnya, menjadi sebab diampuninya dosa dan ditinggikannya derajat, yang mana kita ketika berzikir, kita diampunkan segala dosa-dosa kita. Contohnya saja, kita mengucapkan astagfirullahaladzim sampai 100 kali, itu sudah diampuni dosa kita pada hari itu. Selanjutnya masuk ke adab berzikir. Adab berzikir dilakukan yang pertama harus dengan khusyuk dan menghadirkan hati. Kalau kita tidak khusyuk atau dengan cara biasa aja, itu masih kurang, karena zikir yang lebih diutamakan itu zikir yang menggunakan hati kita, kesedihan kita, penghambaan kita kepada Tuhan. Selanjutnya dengan menggunakan suara yang pelan, bukan menggunakan suara-suara yang keras. Ini bertujuan untuk membuat suatu keadaan itu lebih hening, lebih nyaman untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga yang terakhir, dalam keadaan suci. Orang yang berzikir itu harus senantiasa suci, seperti ketika mau sholat atau selesai sholat itu sudah suci, atau tidak bolehlah seseorang itu mengucapkan kalimat tahmid dan tahlil itu misalnya contohnya saja di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang tidak suci, sepertinya di WC atau toilet. Berarti dengan kita melaksanakan ini dan menerapkan zikir ini ke setiap harinya, itu akan menimbulkan membuat kita merasa lebih tentram dan nyaman, dan membuat hati kita lebih
taat lagi, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.